pagi. Wah, berjumpa lagi dengan Kak Layan pagi hari ini. Apakah adik-adik di rumah ada sukacita? Ya, Kak Vika juga ada sukacita dan semangat untuk melayani adik-adik di rumah. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, Kak Vika mau bertanya, apakah adik-adik juga sudah menyiapkan kidung cerianya, Alkitabnya, dan persembahan? Ayo yang belum disiapin dulu ya, karena kita akan memuji nama Tuhan dulu. Oke, adik-adik, sekarang sebelum kita bernyanyi, kakak mau ngajak adik-adik untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Wah adik-adik, Kak Vika mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri supaya lebih semangat kita bernyanyi. Ayo adik-adik, kita buka kidung cerianya dari 22 ayat pertama dan ayat keempat. Besarlah kasih Bapa. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah dan untuk mendengarkan firman. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dan berkat-Mu yang kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah pelayanan anak. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini supaya kami juga bisa di rumah mendengarkan dan melakukan firman-Mu dengan baik Tuhan. Tuhan, berkati juga Kakak Layan yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, apa kabarnya nih semua adik-adik di kelas kecil? Kalau kabar Kak Sherin baik ya. Maka harap adik-adik semua di kelas kecil dalam keadaan sehat semua ya. Dan tentunya masih semangat ibadah IHMPA. Oke, adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Nehemia. Nah adik-adik, pada tahu nggak Nehemia ini dari perjanjian baru atau perjanjian lama? Nah adik-adik yang sering baca Alkitab, yang rajin beribadah nih, pasti tahu dong ya Nehemia itu ada di perjanjian baru atau perjanjian lama. Nah oke adik-adik, Nehemia ini ada di perjanjian lama ya adik-adik. Ini kakak ulangi, pembacaan Alkitab kita terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Nah, adik-adik yang sudah menemukan ayatnya, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Nah, kalau udah bangkit berdiri, pembacaan Alkitabnya akan dibacakan oleh adik Layan. Teman-teman, mari kita bersama-sama membuka Alkitab Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Di bawah terang judul para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentadbiskan dan memasang pintu-pintunya. Mereka
mereka mentahbiskan sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, memasang pintu-pintu dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan mereka Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Pesoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan Bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Yuzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oke, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk kembali. Nah, oke adik-adik, tadi kan kita udah baca ya pembacaan Alkitabnya. Sekarang sebelum kak cerita, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik semua. Adik-adik, tahu nggak Nehemia itu siapa? Nah, kalau adik-adik nih rajin baca Alkitab, rajin beribadah, pasti tahu deh Nehemia siapa ya kan? Mungkin nggak tahu, rajin pasti tahu nih, rajin. Nah, oke, jadi Nehemia itu adalah seorang penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Aduh, namanya susah banget rajanya ya, Artasasta. Kakak pas awal-awal juga susah bacanya. Artasasta, nih kakak ajain Artasasta. Nah, seperti itu ya adik-adik, Artasasta. Dicoba-coba deh baca Artasasta biar sering-sering, biar tahu cara bacanya gimana, biar lafal gitu. Oke. Nah, jadi pekerjaan ini kan penyedia anggur bagi Raja Artasasta. Tugasnya tuh ngapain aja kak? Nah, selain menyediakan anggur, dia itu Nehemia ini mencicipi dulu anggur minuman yang akan diserahkan kepada Raja Artasasta. Nah, jadi sebelum si Raja Artasasta ini minum anggurnya, si Nehemia itu harus mencicipi dulu anggur yang diminum oleh Raja Artasasta. Kenapa harus dicicipi dulu kak? Supaya apa? Supaya dia tahu ini anggurnya ada racunnya apa enggak ya, ini bahaya enggak ya diminum. Nah, jadi si Nehemia ini harus tahu dulu minuman anggur yang akan diminum sama Raja Artasasta ini baik untuk dia atau enggak, buruk atau bagi dia atau enggak. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Wah, pekerjaan Nehemia ini berat juga ya ternyata ya. Oke, jadi pada suatu hari Nehemia ini mendapatkan kabar mengenai tanah nenek moyang atau kampung halamannya Yerusalem. Nah, ternyata kabarnya itu buruk adik-adik. Dia mendapatkan kabar bahwa Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem itu sedang hancur, pada rubuh, pada rusak gitu kan. Nah, berarti artinya Yerusalem itu dalam keadaan bahaya adik-adik. Loh, kenapa bahaya kak? Kok bahaya sih? Ya bahaya dong. Nah, misalnya gini nih adik-adik, contohnya gini aja deh. Misalnya nih, tembok rumah kita nggak ada satu, tembok luarnya nggak ada satu.
Coba adik-adik bayangin, pasti pencuri gampang kan masuknya. Nah, kita yang misalnya rumah kakak nggak ada pagar ya, nah tapi kalau misalnya nggak ada tembok aja, satu rumah di luarnya, tembok luarnya nggak ada, pasti kan gampang banget kan, pencuri masuk. Wah, bahaya dong, misal barang-barang kakak bisa diambil, uang-uang kakak bisa diambil dong. Nah, sama kayak di Yerusalem gini, misalnya tembok mereka tuh, tembok pertahanan kota mereka runtuh nih, semua pada runtuh gitu. Berarti apa? Orang-orang dari luar gampang masuk kan? Nah, berarti musuh-musuh dari luar juga gampang masuk dong, menyerang mereka. Wah, bahaya sekali itu. Nah, begitu ya adik-adik ya. Nah, akhirnya si Nehemia ini pun murung, bersedihlah hatinya karena mendengar kabar buruk itu. Nah, ternyata Raja Artasasta ini melihat murungnya si Nehemia. Nah, dipikirnya kenapa Nehemia murungnya? Nah, lalu si Raja Artasasta ini bertanya kepada Nehemia, mengapa engkau begitu murung, Nehemia? Nah, si Nehemia pun menjawab jujur, adik-adik. Bagaimana hamba tidak murung ya Raja? Bangsa hamba dalam kondisi bahaya karena tembok-tembok kota Yerusalem hancur. Nah, Raja pun bertanya, apa yang engkau inginkan dariku? Nah, Nehemia pun minta seperti ini kepada Raja. Ia ingin Raja mengirimkan dia kembali ke Yerusalem, dan dia juga meminta Raja untuk mengirimkan surat kepada bupati-bupati supaya mengizinkan Nehemia kembali ke Yerusalem dan membangun tembok di Yerusalem. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kakak mau kasih tunjuk deh adik-adik gambar tembok. Nah, kira-kira seperti inilah gambar tembok yang mau dibangun oleh Nehemia di Yerusalem. Nah, wah, gede-gede banget ya temboknya ya. Coba deh bayangin segede apa temboknya itu. Kalau kita bandingin sama tembok di rumah kita, gak ada apa-apanya tembok rumah kita ini ya. Cuma secuilnya aja, ini gampang dipakai palu sedikit mungkin udah roboh. Tapi kalau tembok itu kan gede-gede ya. Wah, besar banget kan adik-adik ya. Dan yang dibangun tuh bukan cuma tembok doang ternyata. Ternyata harus memasang pintu gerbangnya juga, kunci pintunya juga. Wow, besar-besar banget. Mereka butuh pintu-pintu besar yang dipasang di temboknya adik-adik. Untuk apa pintu-pintunya? Nah, fungsinya untuk supaya masyarakat Yerusalem bisa keluar dan masuk, orang-orang Yerusalem gitu kan, atau ada tamu yang datang dari kota lain gitu kan. Nah, tapi ya adik-adik, kalau dipikir-pikir lagi adik-adik, kayaknya nggak mungkin banget ini dikerjain sama Nehemia sendirian. Adik-adik deh, coba adik-adik bayangin sendiri deh. Adik-adik disuruh bangun tembok deh sendiri di rumah, bisa nggak? Enggak kan, kakak Sherin aja mungkin nggak bisa yang ngebangun sendirian gitu kan. Pasti butuh bantuan orang lain gitu kan. Ada yang bantu ngukur, ada yang bantu ngaduk semen gitu kan. Nggak mungkin kakak ngerjain semuanya sendirian gitu. Nah, ternyata adik-adik sampainya di Yerusalem, dia itu mengajak banyak sekali orang dari Yerusalem, dari berbagai banyak suku adik-adik yang tertera dalam Alkitab yang tadi kita baca nih ya. Nah, dari judulnya aja udah jelasin banget, para peserta dalam pembangunan. Jadi Nehemia itu mengajak banyak sekali orang dari berbagai suku yang tertera dalam Alkitab yang tadi kakak bilang itu. Nah, siapa aja nih adik-adik? Coba kita baca lagi ya. Itu ada imam besar Eliasib. Nah, ternyata juga imam-imam lainnya juga membantu. Saudara-saudaranya juga ikut membantu ternyata. Ada Sakor bin Imri, Bani Sena dan lain-lain ya adik-adik ya. Semuanya itu ikut serta bekerja sama dalam pembangunan tembok Yerusalem dan Bait Allah. Nah, mereka semua itu bekerja sama membangun tembok Yerusalem. Nah, ada yang membangun temboknya, ada yang memasang batunya satu persatu gitu kan. Mungkin ada yang juga, ada juga mungkin yang membangun gerbangnya, pintu gerbangnya itu, memasang gagang-gagang pintu. Kan kalau kayu-kayu pintu kan gede-gede kan, gak mungkin kayunya kecil-kecil gitu, pintunya gerbang yang kecil-kecil kayak di rumah kita, pintu rumah kita enggak. Nah, seperti itu mungkin. Nah, ada juga mungkin yang mengecat gitu, atau yang perempuan juga mungkin membantu menyiapkan makanan bagi para pekerja gitu kan. Nah, semuanya itu bekerja sama membangun tembok pertahanan di Yerusalem adik-adik. Nah,
Kak Sherry mau tanya lagi nih sama adik-adik nih. Ngomong-ngomong soal kerjasama, adik-adik ngerti nggak arti kerjasama itu apa? Adik-adik dari kelas kecil pasti udah tahu dong ya, kan udah pada gede-gede pasti tahu dong arti kerjasama apa, pasti udah sering dengar kan. Nah, oke, jadi arti dari kerjasama itu kita melakukan segala sesuatu atau suatu kegiatan secara bersama-sama adik-adik. Nah, artinya kita kerjainnya nggak sendirian adik-adik, tapi dikerjain juga oleh teman kita. Kita ngerjain suatu barang ini bersama-sama gitu, nggak sendirian. Nah, jadi apa yang dilakukan sama Nehemia dengan orang-orang yang membantunya, yang membangun tembok itu adalah suatu bentuk dari kerjasama. Nah, itu namanya kerjasama, adik-adik bareng-bareng ngerjainnya semuanya secara bersamaan. Nah, adik-adik katanya lagi nih, tujuan dari kerjasama apa? Wah, pasti adik-adik udah tahu dong ya, kan adik-adik udah kelas kecil, udah pada besar-besar, udah tahu dong arti dari tujuan dari kerjasama itu apa. Nah, coba nih kita balik lagi cerita di Nehemia tadi. Tujuan mereka bekerja sama membangun tembok itu apa? Jadi tujuan mereka bekerja sama membangun tembok itu adalah supaya temboknya cepat selesai. Nah, coba deh kalau misalnya tadi cuma Nehemia yang ngerjain ya kan. Nah, dia bangun sendiri, dia dari batu ngangkat sendiri. Nah, dia pintunya bikin sendiri. Mungkin adik-adik nggak jadi itu temboknya. Satu pun mungkin temboknya nggak jadi juga karena dia ngerjainnya sendiri. Ya nggak? Udah masuk musuhnya yang lain. Dari tembok yang udah hancur sebelah sana masuk musuhnya. Di sini misalnya dia udah selesai ngerjain yang ini nih temboknya. Tapi di sana masih bolong kan? Ya sama aja dong. Musuhnya masuk lagi. Ya nggak? Seperti itu. Nah, jadi tujuan lainnya apalagi nih adik-adik? Nah, supaya apa? Supaya kota Yerusalem kembali aman dan tentram, jauh dari namanya keadaan bahaya adik-adik. Nah, seperti itu. Adik-adik bayangin deh kalau misalnya mereka nggak bekerja sama nih membangun tembok Yerusalem, apa yang akan terjadi kan? Pasti musuhnya udah pada berdatangan, udah pada mencuri barang-barang mereka, udah pada masuklah pokoknya. Apa yang bisa terjadi ya? Yang paling buruknya apa? Terjadinya korban jiwa. Aduh, buruk sekali itu adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini nih adik-adik ya, banyak sekali pesan yang dapat kita ambil adik-adik, terutama mengenai kerjasama itu sendiri. Adik-adik, tapi gak cuma itu ternyata adik-adik, bukan dari kerjasamanya doang adik-adik. Saat Nehemia dan orang-orang pekerja itu membangun tembok Yerusalem, ternyata mereka itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Jadi mereka itu tidak mengandalkan kekuatan mereka sendiri adik-adik ya. Misalnya, wah aku kuat nih, aku bisa mengangkat batu dengan sendirinya. Jadi ini bisa terjadi karena aku. Enggak seperti itu. Mereka itu mengandalkan kekuatan Tuhan. Tuhan melindungi mereka semua dalam pembuatan tembok Yerusalem. Mereka tetap selamat. Nah, tidak ada mara bahaya yang terjadi adik-adik. Nah, mereka itu berserah kepada Tuhan dalam mengerjakan pembangunan tembok tersebut. Nah, pekerjaan mereka mengandalkan Tuhan sehingga membuat mereka berhasil adik-adik membangun tembok tersebut. Jadi mereka itu bekerja untuk Tuhan dan memuliakan, dan mereka membuat tembok dan bait Allah di sana untuk memuliakan Tuhan. Nah, seperti itu ya adik-adik. Wah, ternyata sama halnya nih dengan pembangunan gereja baru di Tiang Langgang adik-adik. Nah, adik-adik pada tahu kan pembangunan gereja baru tersebut. Nah, jadi semua orang bekerja sama tuh untuk membangun gereja baru di sana. Nah, ternyata kita ini adik-adik, kita ini juga termasuk dalam bekerja sama itu loh. Kita juga termasuk bekerja sama dalam membangun itu loh. Loh, tapi kan saya kan nggak membangun temboknya, nggak ngecat di sana, nggak bangunin pintu, nggak ngasih pintu, masang jendelanya, masang lantai-lantainya, kan aku nggak kesana kak. Wah adik-adik, ternyata adik-adik nih ya yang rajin beribadah, yang rajin memberikan persembahan adik-adik,
ternyata juga termasuk dalam kerjasama loh adik-adik. Dalam hal apa? Kita membantu bekerja sama dalam biaya adik-adik. Persembahan yang kita kasih juga dipakai untuk pembangunan di gereja baru di Tiang Wangkang. Nah, juga adik-adik yang berdoa nih untuk gereja baru Tiang Wangkang. Misalnya, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk gereja baru di Tiang Wangkang, berkatilah pekerja-pekerja yang ada di sana, agar mereka terus sehat sehingga gereja kami yang baru di Tiang Wangkang dapat diselesaikan. Nah, juga berkatilah cuaca supaya kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan dengan lancar. Nah, ternyata semua itu termasuk dalam kegiatan kerjasama adik-adik. Ada adik yang berdoa untuk para pekerjanya. Ternyata adik-adik sudah bekerja sama dalam mengandalkan nama Tuhan. Nah, mungkin ya adik-adik, mungkin kalau misalnya kita tidak bekerja sama dan mengandalkan nama Tuhan, mungkin saja nih adik-adik ya, gerejanya belum jadi juga mungkin. Nah, apalagi kalau misalnya kita nggak mengandalkan nama Tuhan nih, apalagi nih ya, kita ini lagi dalam masa-masa corona. Nah, yang dimana semuanya merambat gitu, kayak semakin lambat pekerjaan yang dilakukan kan. Tetapi ternyata karena kita mengandalkan nama Tuhan, karena kita bekerja sama, gereja tersebut dapat jadi juga adik-adik. Wah, bagus dong ya, karena kerjasama dan mengandalkan nama Tuhan, ternyata pembangunan gereja baru di Tiang Wangkang dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Nah, oke. Kakak mau tanya lagi nih adik-adik. Apakah adik-adik di rumah atau di mana saja sudah pernah melakukan yang namanya kerjasama? Wah, biasanya nih adik-adik nggak tahu nih, oh ternyata yang aku lakukan ini adalah bentuk kerjasama ya. Wah, biasanya adik-adik gak sadar. Nah, kakak punya contoh deh. Misalnya kakak ya, contohnya misalnya kakak nih, contohnya kakak pernah melakukan yang namanya kerjasama, tapi biasanya kakak lakukan di rumah sama mama kakak. Contohnya gini, misalnya mama kakak sedang mencuci baju. Nah, apalagi kalau misalnya mencucinya pakai tangan, kakak biasanya bantu tuh. Nah, bekerja sama, misalnya kakak yang memeras baju dan mama kakak yang mengucek-ucek pakaiannya. Nah, setelah itu kami akan bersama-sama mengeringkan baju dengan baju berbaju gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya mencucinya pakai mesin cuci, kakak akan menjemur pakaiannya dan juga menyetrika pakaiannya. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya pakaiannya cepat kering, cepat bersih, dan cepat dipakai. Nah, bisa dipakai lagi. Nah, ada lagi nih contohnya adik-adik. Misalnya, masih sama mama kakak ya. Misalnya mama kakak masak nih di dapur. Nah, kakak nanti datang nih, kakak bantu mama kakak masak di dapur. Misalnya kakak motong-motong bawang, motong cabai gitu kan, atau kakak motong buah. Nah, nanti mama kakak yang goreng-gorengnya, bikin supnya, begitu. Nah, itu namanya contoh kerjasama adik-adik. Supaya apa itu tujuannya? Supaya pekerjaan mama kakak cepat selesai, mama kakak juga nggak cepet capek, karena kita ngerjainnya bareng-bareng gitu, bekerja sama melakukan ini, memasak sama-sama. Nah, ada lagi nih adik-adik, kakak punya banyak contoh kok. Nah, misalnya gini nih, mama kakak atau saudara kakak gitu kan minta tolong, Sherin, beliin mama dong ini, beliin keju di pasar atau beliin tepung di warung gitu kan. Nah, nanti kakak pergi. Nah, itu namanya juga kerja sama. Nah, supaya cepat selesai pekerjaan yang akan dilakukan oleh mama kakak gitu. Nah, sebenarnya masih banyak lagi contoh kerjasama yang kakak lakukan dengan saudara-saudara kakak, keluarga kakak, masih banyak sekali. Cuman kalau mau diceritain satu-satu, kayaknya terlalu panjang nanti ya. Nah, tapi kakak juga pernah ini loh, kerjasama dengan teman-teman kakak. Ternyata nggak cuma sama keluarga kakak aja kakak bisa kerjasama, tapi sama teman-teman kakak juga. Nah, contohnya gini nih, waktu dulu kakak masih SMA ya, masih sekolah deh. Misalnya teman kakak nih nggak ngerti pelajaran bahasa Inggris. Nah, tapi aku ngerti. Nah, kakak ngerti. Nah, nanti kakak ajarin dia bahasa Inggris gimana, cara mengucapkannya gimana. Hi, how are you? Gitu kan. How are you today? Happy Sunday, everybody. Gitu.
Nah, nanti supaya apa kakak bantu dia, supaya dia mengerti materi yang diajarkan, supaya dia paham, mengerti dan bisa berbahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya kakak ngerti nih, misalnya dia ngertinya matematika, tapi kakak nggak ngerti matematika, nanti dia ngajarin kakak matematika gimana. Nah, rumus-rumusnya apa, cara ngerjainnya gimana, yang mana yang ini, yang mana yang itu. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Itu namanya kerjasama adik-adik. Tapi adik-adik, kakak nggak pernah loh bantuin mereka ngerjain PR atau ujian mereka deh. Atau mereka bantuin kakak kerjain PR atau ngerjain ujian, kakak nggak pernah loh adik-adik. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa nggak membantu, nggak kerjasama dalam ngerjain PR atau ujian? Karena itu bukan perbuatan yang baik, itu adalah perbuatan yang buruk. Keburukan itu adalah dosa ya adik-adik ya. Dan itu juga termasuk kalau misalnya kita bantu dia ngerjain PR atau ngerjain ujian, itu adalah bohong, jawabannya bohong, dia tidak jujur mengerjakannya. Nah, jadi adik-adik perlu diingat lagi kalau misalnya untuk PR dan ujian, kita tidak boleh bekerja sama, tidak boleh bekerja sama untuk mengerjakan PR dan ujian. Diingat ya adik-adiknya. Nah, oke, nah adik-adik semua nih udah pada ngerti kan, udah pada paham nih tentang kerjasama ya. Nah, jadi kakak tanya nih lagi, pertanyaan terakhir deh, adik-adik mau nggak diajak untuk bekerja sama? Harus mau ya, apalagi kerjasamanya untuk apa? Untuk memuji nama Tuhan. Harus mau untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, harus mau bekerja sama ya. Nah, seperti itu. Nah, tapi pun saat kita bekerja sama itu kita tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, kita bekerja sama dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Oke, jadi seperti itu ya adik-adik. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Oke adik-adik, tadi di rumah adik-adik sudah menyaksikan dan sudah melihat firman Tuhan yang dibacakan oleh kakak Kalayan. Semoga apa yang diberitakannya adik-adik bisa melakukannya ya dengan baik. Oke, kita akan bernyanyi lagi sambil mengumpulkan persembahan ya. Kita buka Kidung Cirianya dari 183 ayat pertama dan ayat ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan kepada aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan kepada aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Oke, baik adik-adik, kita akan nutup ibadah kita pada hari ini. Nah, perlu diingat ya adik-adik, tadi ya cerita firman Tuhan pada hari ini, kita harus apa? Harus mau bekerja sama, apalagi untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saat bekerja sama kita harus mengandalkan apa? Kekuatan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Dan gak boleh apa tadi? Kita gak boleh bekerja sama dalam mengerjakan PR dan ujian, apalagi ngerjain PR teman ya adik-adik ya.
Oke, itu perlu diingat, gak boleh lupa ya adik-adik ya. Oke, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur ya Tuhan, karena pada hari ini Tuhan telah memberikan berkat ya Tuhan, anugerah pada kami ya Tuhan. Engkau begitu baik ya Tuhan. Kami mau berterima kasih ya Tuhan atas firman yang telah kami dengarkan pada hari ini yang sudah diceritakan oleh kakak ayah kami ya Tuhan. Kami mau belajar ya Tuhan untuk mau ikut serta dalam bekerja sama ya Tuhan. Apalagi ya Tuhan bekerja sama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami juga diingatkan ya Tuhan untuk dalam melakukan kerjasama kami harus mengandalkan kekuatan Tuhan dan bukan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami tadi juga bersyukur ya Tuhan karena tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Layan. Kami sudah menjadi anak yang baik ya Tuhan, menjadi anak yang taat dengan mendengarkan cerita firman Tuhan itu pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan telah memberikan kami banyak sekali berkat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau terus berdoa agar kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami, agar kami sehat selalu ya Tuhan. Tuhan terus menjaga kesehatan kami semua ya Tuhan. Mengingat bahwa virus corona ini, virus COVID-19 ini ya Tuhan masih mewabah ya Tuhan, masih berada di sekitar kami ya Tuhan, dan kota kami ya Tuhan dalam zona merah ya Tuhan. Tapi kami percaya semua ya Tuhan bahwa tangan-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu ya Tuhan akan melindungi kami semua ya Tuhan dari virus itu ya Tuhan, sehingga kami semua jauh dari yang namanya virus corona ya Tuhan. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, terutama keluarga kami semua ya Tuhan, saudara-saudaraku ya Tuhan, papaku, mamaku, kakakku, adikku, keluargaku semua ya Tuhan, dan juga kakak-kakak di PA, teman-teman di PA, jemaat di Zebulon ya Tuhan, di mana gereja, agar terus Tuhan lindungi ya Tuhan dari virus yang virus-virus yang ada ya Tuhan, atau penyakit-penyakit yang ada ya Tuhan. Tuhan lindungi kami semua ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GPIB Zebulon. Kami semua ya Tuhan sudah rindu sekali ya Tuhan, ingin sekali beribadah ya Tuhan di gereja kami GPIB Zebulon ya Tuhan. Kami sangat mensyukuri ya Tuhan karena kami semua masih dapat beribadah ya Tuhan secara daring ya Tuhan, atau menonton video YouTube ya Tuhan yang dikirimkan ya Tuhan melalui dari kakak Layan ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan, Tuhan berkati ya Tuhan majelis kakak Layan, seluruh pengurus gereja agar dapat menjalani proses pelayanan yang mereka lakukan dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga lindungi mereka semua ya Tuhan, supaya nggak ada ya Tuhan yang mengganggu mereka ya Tuhan, menghalangi kegiatan mereka untuk melayani ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami ya Tuhan, Indonesia. Kiranya Tuhan terus melindungi negara kami ini ya Tuhan, memakmurkan ya Tuhan, menjaga negara kami ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin negara kami ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri, semuanya ya Tuhan, juga pemerintah di daerah ya Tuhan. Kami berdoa yang terbaik untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dengan hati yang bijaksana ya Tuhan, sehingga negara ini dapat terus maju ya Tuhan. Indonesia kami dapat maju ya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dan teman-teman kami ya Tuhan. Tuhan berkatilah juga persembahan kami yang telah kami kumpulkan sejenak tadi ya Tuhan. Kiranya persembahan ini, persembahan yang kami kumpulkan ini dapat dipakai untuk pelayanan gerejamu yang baik ya Tuhan, dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, doa yang kami sampaikan ini
kami serahkan kepadamu dan semuanya atas kehendak-Mu gitu kan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, yang kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa lagi.